What's up guys, Fahmi di sini. Apa kabar kalian semua? Gimana? Masih suka makan mie goreng campur nasi? Atau masih suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi? Ya nggak apa-apa, kita berarti sama. Oke, gue di sini akan membawa kalian ke seluruh masa di dunia ini, dari masa lalu yang nggak boleh kalian lupakan dan juga ke masa depan yang akan kalian raih, di mana time travel. Kali ini gue akan ngebahas tentang Nazi dan bangsa Yahudi. Baru konten pertama udah sejarah kelama aja kayak gini ya. Ya iya dong, gue ngerasa sejarah ini membuat jiwa berperang gue bergetar guys. Oke, di dalam sejarah Yahudi kalian pasti pernah dengar kata Holocaust kan? Ya, jadi apa itu Holocaust? Holocaust sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya berkorban dengan api. Ketika Nazi berkuasa pada 1933, mereka mulai melucuti properti, kebebasan, dan hak-hak orang Yahudi. Jadi, setelah Jerman menginvasi Polandia pada 1939, Nazi mulai mengirimkan orang-orang Yahudi dari Jerman dan Austria ke Polandia, di mana mereka menciptakan kem-kem untuk memisahkan tahanan itu dari masyarakat umum lainnya. Pada tahun 1941, selama invasi Jerman ke Uni Soviet, Nazi mulai kampanye pemusnahan dengan sungguh-sungguh. The churches and began his terrible campaign against the Jews. Nazi berbicara tentang invasi sebagai perang ras antara Jerman dan orang-orang Yahudi serta populasi Slavia dan Roma. Kelompok pasukan Jerman yang disebut sebagai Entras, susah lidah gua ya, pokoknya lu baca aja dah ntar. Berangkat melintasi tanah-tanah yang ditaklukkan di Eropa Timur untuk membantai warga sivil. Oke, pada akhir 1941 mereka telah membunuh 500.000 orang, dan pada 1945 mereka telah membunuh sekitar 2 juta orang, dan 1 di antara 3 juta itu adalah orang Yahudi, cok. Di belakang garis pertempuran, komandan Nazi sedang bereksperimen dengan cara melakukan pembunuhan massal. Mereka khawatir menembak orang akan membuat stres prajurit mereka. Ya jelas lah, gila, nembakan orang terus. Oke, sehingga muncul cara pembunuhan yang lebih efisien, yaitu Van Gas eksperimen, yang telah digunakan untuk membunuh orang-orang cacat mental di Polandia pada awal 1939. Asap beracun dipompa ke kompartemen tertutup untuk mencekik mereka yang berada di dalamnya. Para pemimpin Nazi bertemu pada Januari 1942 untuk mengkoordinasikan industri pembantaian mereka. Gila. Dalam konferensi 1C, seperti yang diketahui, mereka menyetujui apa yang mereka sebut dengan solusi akhir untuk pertanyaan Yahudi, dengan membunuh seluruh populasi Yahudi Eropa yang berjumlah 11 juta orang, cok, melalui permusuhan dan kerja paksa. Berarti banyak yang terjadi di Auschwitz. Oh iya, jelas lah. Auschwitz pada mulanya adalah barak tentara Polandia yang berlokasi di selatan Polandia. Nazi kemudian menyerang dan menguasai Polandia pada September 1939, dan pada Mei 1940 mengubah tempat ini menjadi penjara bagi tahanan politik. Area ini yang dianggap gerbangnya tertulis
Arbeitsmachtfrei, yang berarti bekerja membebaskanmu. Kemudian dikenal sebagai Auschwitz I ya. Namun seiring perkembangan perang dan Holocaust, rezim Nazi mengembangkan situs tersebut. Tahanan pertama yang dibunuh dengan gas adalah sekelompok tahanan Polandia dan Soviet pada Agustus 1941. Proyek ini kemudian dimulai di sebuah kamp baru, Auschwitz II Birkenau, pada bulan berikutnya. Ini menjadi situs kamar gas terbesar dengan ratusan ribu orang terbunuh hingga November 1944, dan krematorium adalah tempat mayat dan mereka membakarnya di sana. Perusahaan kimia Jerman IG Farben membangun dan mengoperasikan pabrik karet sintetis di Auschwitz III. Sementara pekerjaan swasta lainnya seperti Krupp dan Siemens juga mengoperasikan pabrik mereka di dekat kamp tersebut, menjadikan para tahanan sebagai pekerja mereka. Sadis gila. Terus siapa aja sih korbannya ya? Penjaga Nazi berusaha menyembunyikan kejahatan mereka dan mencoba untuk menghancurkan catatan tahanan mereka yang banyak itu, membuatnya sulit untuk sepenuhnya menghitung jumlah korban itu berapa ya. Jadi tapi studi Akademi Sejarah itu setuju bahwa secara total hampir 1,3 juta orang di Auschwitz, sekitar 1,1 jutanya dari mereka meninggal di sana ya. Jadi cuma 1,1 juta. Tapi bukan cuma sih. Orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru Eropa yang dikendalikan Nazi merupakan mayoritas korban. Hampir 1 juta orang Yahudi dibunuh di Auschwitz. Salah satu contoh spesifik adalah populasi Yahudi di Hungaria dalam waktu hanya 2 bulan aja cuy. Antara Mei sampai Juli 1944 ada sekitar 437.000 orang Yahudi Hungaria dikirim ke Auschwitz. Dari fakta tersebut kebayang gak sih seberapa ngerinya di zaman itu? Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, dan see you next time. Bye.